他怎么可能？只有2人练出了魂血。现下我修为已突破了，即为凝化炼魂3神通，把无形的而神通浑玄，并且打入。我依然突破化神，需要更强大的灵力威压。元神恢复，需要传承记忆，有时虽实力不如灵天后但其灵。你的魂魄之力能撑到全。麒麟主魂，炼魂停战。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-87. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Sekte Pemurnian telah mengetahui gua mereka yang energi spiritualnya telah disedot habis oleh seseorang, dan mereka mencari pelaku tersebut tetapi mereka tidak berhasil untuk menemukannya, dan pelaku itu adalah Wang Lin. Singkatnya, Wang Lin yang dapat lolos, ia pun mengikuti kompetisi murid dalam yang pada akhirnya Wang Lin bisa menjadi juara pada kompetisi itu, membuat Wang Lin pun menjadi murid dalam dari Sekte Pemurnian. Dengan Wang Lin juga berkenalan dengan seseorang pria bernama Wang Zhen. Singkatnya, Wang Lin juga telah mengetahui aturan dari Sekte Pemurnian, yang dimana yang kuat berkuasa dan yang lemah boleh dirampas, yang bisa dibilang aturannya sangat nyeleneh. Tetapi hal ini sangat membantu bagi Wang Lin untuk bisa menjadi overpower secepat mungkin, yaitu dengan Wang Lin kemarin mendapatkan bendera jiwa dari seorang murid dalam, dan Wang Lin pun hendak untuk mendapatkan kekuatan Vena lagi dengan jumlah yang lebih banyak agar kekuatannya bisa kembali pulih. Tetapi di saat itu Wang Lin menemukan adanya segel kuno, dan di segel kuno itu Wang Lin menemukan adanya bayangan dari binatang Qinlin, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Yushu dan juga Liu Wei, yang dimana kedua perempuan ini merupakan pelayannya Wang Lin. Yang di sini Yushu dan juga Liu Wei mereka berharap kepada Wang Lin dapat merawat mereka, karena jika tidak maka bisa menjadi bahaya bagi mereka. Mereka tidak akan dilindungi oleh Wang Lin. Jadinya mereka yang lemah membutuhkan seseorang yang kuat untuk bisa melindungi mereka. Dan di sini Yushu dan juga Liu Wei berharap kepada Wang Lin. Dengan mereka juga mencoba berbagai cara untuk bisa membuat Wang Lin suka kepada mereka, yaitu dengan mereka yang menghiasi tempatnya Wang Lin, yaitu dengan Wang Lin yang sekarang sedang retreat di dalam gua, yang gua itu telah dipersiapkan oleh Liu Wei dan juga Yushu. 靠宣扬他的名声收集魂魄，近日来拜访者越来越多，我收集的魂魄。 Tidak hanya itu, Yushu dan juga Liu Wei mereka juga telah mengumpulkan banyak fragmen jiwa dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi dengan cara menggunakan reputasinya Wang Lin, yang hal ini pun sedikit membuat mereka merasa khawatir kepada tuan mereka Wang Lin yang akan marah kepada mereka karena mereka yang telah menggunakan latar belakang Wang Lin untuk mengumpulkan fragmen jiwa ini, yang artinya orang-orang kuat kemungkinan besar akan mengincar Wang Lin. Dan benar saja, tak lama kemudian adanya seorang pria yang muncul, yang kedatangannya adalah untuk mencari Wang Lin. Yang perlu diingat di sini mereka sebenarnya tidak menggunakan nama Wang Lin untuk mengenal Wang Lin, tetapi dengan nama samaran Wang Lin yang bernama Qingmu. Dan biar kalian gak pusing, kita sebut saja sebagai nama asli Wang Lin, yaitu Wang Lin. Pria yang baru saja datang bernama Gao Dongjian, yang kedatangannya adalah untuk mencari Wang Lin. Dengan di sana Gao memamerkan kekuatannya dan bertanya kepada Yushu dan juga Liu Wei di mana sekarang tuan mereka, yaitu Wang Lin. Yushu dan juga Liu Wei yang melihat kekuatan Gao menyadari kalau Gao sekarang berada di ranah Nescansol. Gao pun telah menyadari kalau Wang Lin sedang retreat di dalam gua, dan di sana pun Gao mencoba untuk mengganggu Wang Lin menggunakan serangan naga. Tetapi sebelum serangan naga itu menyerang ke arah dari guanya Wang Lin, tiba-tiba saja genggaman tangan Wang Lin keluar dari gua tersebut dan menangkap naga dari Gao dengan sangat mudah seperti menangkap ular.
Dengan di sana juga Walin memamerkan kekuatannya, yaitu dengan Walin tampak telah menguasai bendera 1000 jiwanya. Melihat situasi ini membuat Gao juga mengeluarkan bendera 1000 jiwanya dan langsung melepaskan serangan jiwanya ke arah Wang Lin. Tetapi di saat itu Wang Lin dapat menyerap jiwanya Gao menggunakan teknik penyedotan fragmen jiwa. Hal ini pun seketika membuat Gao menjadi sangat kaget karena teknik ini sendiri merupakan teknik yang langka dari sekte pemurnian mereka yang ia ketahui hanya 2 orang saja yang mampu menguasainya. Tetapi tak disangka di sini Walin bisa menguasainya juga. Dan lalu pun kita mendapatkan penjelasan 3 bulan yang lalu, yaitu waktu Walin sebelumnya yang berhadapan dengan monster Qilin. Walin yang berhadapan dengan monster Qilin, Walin menyadari kalau Walin tidak akan mampu untuk menghadapi monster Qilin ini yang kekuatannya berada di atas Wang Lin. Walin pun memutuskan untuk tidak jadi menghadapi monster Qilin itu dengan Walin mengalihkan tujuannya, yaitu dengan Walin yang memperbaiki jiwa asalnya menggunakan kekuatan Vena yang berada di dalam gua tersebut. Ya singkatnya, penyembuhan itu membuat kondisinya Walin semakin membaik dengan Walin yang masih berada di ranah Nesken Soul belum mencapai ranah formasi jiwa. Dan Walin pun memutuskan untuk mengambil waktu kosong, yaitu mempelajari teknik dari pusaran jiwa melalui token yang Walin dapatkan dari murid sebelumnya yang telah Walin ambil barang-barangnya karena murid sebelumnya yang telah menyerah kepada Wang Lin. Walin pun mempelajari token tersebut yang di dalam token itu adanya teknik pusaran jiwa yang dimana teknik ini mampu untuk mengambil fragmen jiwa orang lain, dan itu merupakan penjelasan bagaimana Walin bisa menguasai teknik pusaran jiwa ini. Setelah menyadari Walin memiliki teknik pusaran jiwa, membuat Gao pun jadi tak berdaya kepada Walin karena fragmen jiwanya yang telah diambil oleh Walin mengakibatkan bendera jiwanya Gao jadi tak berguna, dan Gao pun menyerah dengan menyerahkan hartanya kepada Wang Lin sebagai bentuk kekalahannya kepada Wang Lin. Dan setelah itu Gao berniat untuk pergi dari sana, tetapi sebelum itu Walin bertanya kepada Gao mengenai lokasi dari Sleep Giok lainnya, dan di sana Gao memberitahu adanya seseorang bernama Sun Jusi yang berada di atas puncak dan Walin bisa mendapatkannya dari orang itu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Gao diperbolehkan untuk pergi meninggalkan Wang Lin. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja Liu Mei datang ke tempatnya Wang Lin dengan membuat Yushu dan juga Liu Wei pingsan. Dan kedatangan Liu Mei di sana langsung mencoba untuk memanipulasi pikirannya Wang Lin, tetapi Walin untungnya dapat mengcounter hal tersebut. Dan setelah itu pun Walin bertanya kepada Liu Mei apa tujuan Liu Mei datang lagi menemui Wang Lin. Di sana Liu Mei memberitahu kepada Wang Lin bahwasanya sekarang Suzakuzi memiliki rencana jahat kepada Wang Lin, yaitu pemilik dari Suzakusar. Dan Liu Mei menyarankan kepada Wang Lin untuk segera pergi meninggalkan wilayah dari Suzakusar ini. Tetapi Wang Lin memiliki perasaan yang aneh kepada Liu Mei ini, walaupun niatnya Liu Mei baik untuk memperingatkan Wang Lin, tetapi Wang Lin bisa melihat adanya niatan tersembunyi dari Liu Mei, yang setelah itu pun Liu Mei langsung pergi dari sana. Lalu pun Walin melakukan analisis kenapa Liu Mei sebelumnya membuat Yushu dan juga Liu Wei pingsan, yang pada akhirnya di sini Walin bisa memahami sesuatu bahwasanya Yushu dan juga Liu Wei sebelumnya telah mengetahui niatan jahat dari Liu Mei, yang Liu Mei pun langsung membuat Yushu dan juga Liu Wei pingsan. Dan Walin juga menyadari adanya niatan tersembunyi yang jahat dari Liu Mei kepada Wang Lin, tetapi Wang Lin masih belum mengetahui niatan jahat tersebut dan apa tujuan dari niatan jahatnya Liu Mei. Dan setelah itu pun Walin kembali ke dalam guanya untuk melakukan retreat dan memulihkan jiwa asalnya. Singkat cerita, retreatnya Walin berhasil dengan Walin sekarang yang telah berada di ranah dari formasi jiwa. 依然突破化神，需要更强大的灵力喂养，元神恢复。 Tetapi untuk jiwa asalnya Walin masih mengalami luka, dan untuk Walin bisa memulihkan jiwa asal ini seutuhnya, Walin membutuhkan tekanan kekuatan yang lebih kuat lagi. Jadinya Walin tidak bisa mengandalkan gua ini lagi. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja gua tersebut mendapatkan getaran, dan di sana Walin bisa melihat adanya kedatangan dari penetua Wudong Qian, yang dari jarak kejauhan Walin bisa melihat kalau ternyata penetua Wudong Qian ini juga mengincar bendera jiwa emas yang berada
ada di dalam gua Vena ini, yaitu bendera jiwa yang dilindungi oleh binatang cilin sebelumnya. Walin pun dari jarak kejauhan bisa melihat penetua Wudong Qian ini mencoba untuk melawan binatang cilin untuk mendapatkan bendera emas menggunakan hartanya. Yaitu bendera 10.000 jiwa dan juga sebuah harta lonceng kayu, yang dimana kedua senjata dari penetua Wudong Qian menghadapi dua binatang cilin tersebut, yang setelah kedua binatang cilin itu disibukkan oleh kedua senjata dari penetua Wudong Qian, penetua Wudong Qian mencoba untuk mendapatkan bendera jiwa emas, tetapi di saat itu tiba-tiba saja binatang cilin ketiga muncul, membuat penetua Wudong Qian kaget bagaimana bisa adanya binatang cilin ketiga. Dan di sini penetua Wudong mengira bahwasanya bakalan ada binatang cilin keempat. Jadinya pun penetua Wudong Qian mencoba untuk langsung kabur dari sana sebelum ia dihabisi oleh binatang cilin ini. Tetapi binatang cilin itu dapat menyerang penetua Wudong Qian yang membuat ia tak tersadarkan diri. Tetapi Walin yang menonton pertarungan tersebut sejak awal menyadari adanya kejanggalan dari binatang cilin ini. Walin menyadari kalau binatang cilin yang menjaga bendera itu merupakan bayangan sub dari binatang cilin utama, yang artinya sebenarnya binatang cilin ini hanya ada satu, tetapi ia mampu untuk membuat bayangan seolah-olah memiliki banyak tubuh. Dan di sana pun Walin tertarik untuk mendapatkannya. Dengan di sana Walin juga secara diam-diam mengambil dua harta dari penetua Wudong Qian, yaitu bendera 10.000 jiwa dan juga harta loncengnya, membuat Walin pun sangat diuntungkan. Dan setelah itu pun Walin bisa melihat tubuh utama binatang cilin tersebut yang ternyata memiliki tubuh berwarna emas, berbeda dengan sebelumnya berwarna ungu. Dan di sini pun Walin tertarik untuk mendapatkan bendera emas ini, yaitu dengan Walin mencoba untuk menghadapi binatang cilin emas, yang di sini Walin percaya diri menghadapi binatang cilin emas utama ini, yang walaupun merupakan bayangan utama tetapi tetaplah merupakan fragmen jiwa. Yang artinya ia tidak memiliki tubuh fisik dan kekuatannya akan berada di bawah dari binatang cilin asli, yang setidaknya berada di ranah dari formasi jiwa. Dan Walin pun mencoba untuk menekankan binatang cilin itu menggunakan harta yang ia miliki, tetapi binatang cilin itu bisa melawan, yang pada akhirnya membuat Walin terpojok dan Walin pun mengeluarkan binatang dari kereta tempurnya. Yang binatang kereta tempur langsung menyerang ke arah dari bayangan cilin emas. Dan untungnya binatang kereta tempurnya Walin dapat memocokkan binatang cilin emas, dan Walin pun langsung mengambil kesempatan mengambil bendera emas. Dan di sana Walin memeriksa kalau bendera emas ini di dalamnya memiliki 100.000 fragmen jiwa. Walin dengan segera langsung mengambil bendera emas tersebut, yang setelah bendera itu berada di bawah kendalinya Walin, membuat binatang cilin emas juga tunduk kepada Walin. 麒麟主魂。 yang juga membuat keributan di wilayah dari sekte pemurnian. Tetapi di sini Walin dibuat kaget karena ternyata orang-orang yang berada di ranah transformasi jiwa yang berada di wilayah dari penggunungan sebelahnya Walin, mereka ternyata tidak tertarik dengan bendera emas ini, membuat Walin pun merasa lega karena dirinya tidak perlu menghadapi mereka untuk memperebutkan bendera emas ini. Dan lalu pun Walin berniat untuk melanjutkan perjalanannya dengan mencari slip giok tersisa yang sebelumnya Walin telah mendapatkan informasi dari Gao, yaitu slip giok lainnya berada di tangan dari seorang pria bernama Sujusi. Singkatnya Walin pun telah bertemu dengan pria Sujusi ini, yang pria Sujusi ini kaget dengan keberadaan Walin karena Walin yang telah berada di ranah dari formasi jiwa. Singkatnya di sini tidak terjadi pertarungan antara Walin dan juga Sujusi, yang di sini Walin hanya menyampaikan kalau ia menginginkan slip giok yang dimiliki oleh Sujusi, dan Sujusi mau menyerahkan kepada Walin jika Walin mau menyerahkan 300 fragmen jiwa. Tanpa basa-basi Walin langsung menyerahkan 300 fragmen jiwa, dan Sujusi langsung menyerahkan slip giok kepada Walin. Dan di sana juga Sujusi memberitahu kepada Walin bahwasanya untuk Walin mendapatkan slip giok terakhir, Walin sepertinya akan kesulitan karena slip giok terakhir ini hanya dimiliki oleh ketua utama dari sekte pemurnian jiwa. Mendengar hal tersebut, Walin pun tidak memiliki pilihan lain, yaitu menantang ketua utama dari sekte pemurnian jiwa. Yang di sana pun Walin tanpa basa-basi mengeluarkan seluruh pasukannya dari cilin
emas, bendera formasi, dan juga lainnya untuk menghadapi ketua sekte pemurnian jiwa. Nih orang memang gak ada takut-takutnya. Tetapi setelah itu ceritanya bersambung. Dan sebagai pengakhir dari video kali ini, Mimin ingin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan untuk menghibur saja. Tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 先魂幡，交出要何法？师兄小心！他怎么可能？只有2人练出了魂血。现象